Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Kita bertemu kembali di tahun ajaran semester genap kali ini, matematika. Hari ini hari Jumat 8 Januari 2021. Mengawali awal tahun, kita akan membahas bab perbandingan. Bersama Ayah Trian, mohon disimak dengan baik. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakanlah daku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selama pandemi corona masih belum berakhir, tetap ya jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, dan tetap di rumah saja apabila tidak ada kepentingan di luar. Apabila terpaksa keluar, maka patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, rajin-rajin pakai sabun. Kemudian kalau perlu pakai hand sanitizer. Mungkin itu saja pesan dari Ayah. Kita langsung masuk ke materi perbandingan. Subbab yang akan kita bahas kali ini, yang pertama yaitu tentang pengertiannya. Ada syarat, ada rumus. Kemudian jenis-jenis perbandingan. Ada pengertian senilai, ada pengertian berbalik nilai. Kemudian yang ketiga, gambar berskala. Ada pengertian skala, ada foto dan model berskala. Nah, yang nomor 3 ini kita akan bahas di minggu berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Langsung masuk ke pengertian. Pengertian dari perbandingan adalah usaha membandingkan dua objek atau lebih. Keduanya harus bilangan asli dan satunya harus sejenis. Jadi ada perbandingan A dan B atau A, B, dan C. Dua objek atau lebih ya. Keduanya atau ketiganya harus bilangan asli. Ingat ya, bilangan asli yaitu bilangan yang bukan 0 dan bukan negatif. Mulai 1, 2, 3, dan selanjutnya. Kemudian satuannya harus sejenis. Jadi misalkan senti harus sama-sama sentimeter. Harus disamakan dulu. Kemudian contohnya, membandingkan selisih umur, membandingkan tinggi badan, nilai pelajaran, dan lain-lain. Nah, syarat untuk membandingkan ada dua. Yang pertama, menyamakan satuan. Jadi misalkan kita membandingkan si Andi dan si Anwar. Yang satu tinggi badannya 160 cm, yang satu 1,5 meter. Maka harus disamakan dahulu satuannya, harus sama-sama senti atau harus sama-sama meter, biar bisa melihat siapa yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, buat ke bentuk yang paling sederhana. Jadi tidak usah diperumit, bentuk yang paling sederhana saja. Itu syarat untuk membandingkan. Kita lanjut ke rumus perbandingan. Misal A dan B dibandingkan dengan P dan Q, maka A banding B sama dengan P banding Q. Nah, ini rumusnya. Jika seperti ini, maka untuk mencari A sama dengan, karena A sama dengan P, B sama dengan Q, maka untuk mencari A sama dengan P per Q dikalikan B untuk mencari nilainya A. Kemudian untuk mencari nilai B sama dengan ini, sama P banding Q dikalikan A, jadi kebalikannya ya. Ini rumusnya. Kemudian ini, jika A plus B diketahui atau jika A min B diketahui. Jadi hampir sama kayak ini, cuman perbedaannya di sini. P-nya tetap, di sini P plus Q. Kemudian B-nya berubah jadi A plus B. Jadi untuk mencari B juga sama, P per P plus Q kali A plus B. Nah, jika A min B diketahui, ini sama kayak rumusnya, cuman bedanya di sini. A-nya berubah A min B dan P plus Q-nya di sini jadi P min Q. Nah, P min Q-nya ini harus positif, tidak boleh negatif ya. Karena ada nilainya. Karena harus bilangan asli seperti yang sudah dijelaskan di definisi di awal tadi. Untuk memudahkan, mari kita langsung ke selanjutnya. Kita ada jenis-jenis perbandingan. Yang pertama, pengertian senilai. Nah, artinya perbandingan senilai yaitu suku-suku berbanding lurus. Maksudnya
Jika besaran bertambah, maka besaran lainnya juga bertambah dengan perbandingan sama. Jadi misalkan A-nya bertambah, maka B-nya juga bertambah yang dibandingkan. Jadi sama ya. Itu namanya berbanding lurus. Contohnya kayak gini. Banyak bensin yang dihabiskan dibandingkan dengan jarak tempuh. Jadi banyak bensin, misalkan kalian dari Genteng ke Rogo Jambi, yang dihabiskan banyak bensinnya yaitu 1 liter atau 2 liter. Nah, jarak tempuhnya sampai ke Rogo Jambi. Maka jika kalian mau ke Jember yang jarak tempuhnya lebih jauh, bensinnya juga lebih banyak. Jadi di sini lebih banyak, di sini juga lebih jauh. Itu berbanding lurus, maksud pengertian dari senilai. Kemudian contoh kedua atau B, banyak barang yang dibeli dengan jumlah harga. Nah, ini ya, jika barangnya yang kalian beli ballpoint, kemudian kalian membeli 5 buah buku, maka harganya juga relatif akan bertambah daripada membeli 1 ballpoint tadi. Jadi berbanding lurus, semakin banyak barang, di sini juga harganya semakin mahal. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau diterapkan dalam sebuah tabel, jika diketahui besaran A, B, jika A1, maka B-nya B1. Nah, A2, maka B-nya juga B2. Nanti kita akan menerapkan ke contoh soalnya biar lebih mudah dipahami. Nah, jadinya seperti ini rumusnya. A1 banding A2 ini dibanding ini sama dengan B1 banding B2. Kayak gini. Maka A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, ini dikalikan silang ya, caranya kayak gini. Yang atas kiri sama bawah kanan, yang bawah kiri sama atas kanan. Jadi A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Nah, ini rumusnya ya. Nanti cara mencarinya pakai rumus ini. Buat tabel dulu, kemudian dimasukkan ke sini. Kita masuk ke contoh soal. Untuk membuat 9 kue diperlukan 6 kg tepung. Nah, Pak Scarlett ingin membuat 12 kue. Berapa kilo tepung yang dibutuhkan? Nah, jawabnya kita buat tabel kayak tadi. Di sini ada 2 hal ya. Ada kue, banyaknya kue, dan ada banyaknya terigu, tepungnya maksudnya. Nah, ini jika 9 kue, masukkan 9, perlu 6 kilo tepung, berarti 6. Nah, Pak Scarlett ingin membuat 12 kue, 12. Maka kilogramnya berapa yang dibutuhkan? Karena ini tidak diketahui, maka kita simbolkan Y. Kita mencari Y-nya ini. Nah, jadi kayak konsep rumus tadi yang sebelumnya, yang A1 per B1. Jadi kita konsepnya kayak gini. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi 9 per 12, ini tinggal ke bawah saja ya. 9 per 12 sama dengan 6 per Y. Nah, ini kan kalikan silang. 9 kali Y tadi sama dengan 12 kali 6. Kemudian kita cari Y-nya. Y sama dengan 12 kali 6. 9-nya pindah ke bawah karena ini perkalian ya. Jadi kalau pindah ke atas pembagian. Jadi 12 kali 6 dibagi 9. Nah, Y-nya ketemu. 12 dikalikan 6, 72. 9-nya tetap. 72 dibagi 9, maka Y ketemu 8 kilo. Maka di sini jawabannya 8 kg. Nah, itu contoh nomor 1 seperti rumus tadi. Kemudian kalau tadi pengertian senilai, yang nomor 2 pengertian berbalik nilai. Nah, artinya pada perbandingan berbalik nilai, suku-suku berbanding terbalik. Kalau tadi berbanding lurus ya, ini berbanding terbalik. Jika besaran bertambah, maka besaran lain berkurang. Kalau tadi bertambah, maka besaran lain bertambah. Kalau ini jika bertambah, maka besaran lain akan berkurang. Contohnya, banyak pekerja proyek dengan waktu penyelesaiannya. Nah, ini maksudnya jika banyak pekerja proyeknya
bertambah banyak akan bertambah sedikit. Nah, kalau tadi jika ini banyak maka ini bertambah banyak, kalau ini kebalikannya. Nah, misalkan 2 pekerja bisa menyelesaikan rumah dalam waktu 5 hari, maka jika pekerjaannya ditambah menjadi 5 pekerja, maka waktu penyelesaiannya bukan semakin banyak tapi semakin cepat, berarti semakin sedikit ya. Itu maksudnya berbalik nilai, berbanding terbalik. Kemudian contoh yang kedua, kecepatan dan waktu tempuh. Nah, jika kecepatannya bertambah banyak, waktunya maka bertambah sedikit, bukan bertambah banyak kayak yang nomor 1. Misalkan kalian kecepatannya 40 dengan tujuan ke Banyuwangi, itu dapat kalian tempuh dalam waktu 1 jam. Maka jika kecepatannya ditambah, kalian dengan kecepatan sepeda motor 80 km per jam, maka waktu tempuhnya ke Banyuwangi akan lebih cepat, mungkin menjadi setengah jam atau mungkin malah 20 menit. Jadi kalau ini bertambah, ini berkurang. Nah, jika dituangkan dalam sebuah tabel kayak tadi, A1, A2, B1, B2, maka rumusnya terbalik. A1 banding A2 sama dengan, kalau tadi B1 banding B2, kalau ini 1/B1 banding 1/B2, maka ketemunya gini, A1 banding A2 sama dengan B2 banding B1. Kalau yang tadi B1 banding B2 ya, kalau ini B2 banding B1. Nah, dikalikan silangnya sama, A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh, suatu pekerjaan akan dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan dapat selesai, nah, berapa banyak pekerja yang diperlukan jika dikerjakan 24 orang selama 20 hari? Nah, ini yang ditanya 15 hari. Nah, dalam jumlah pekerja 24 orang, selesainya 20 hari. Kalau untuk menyelesaikannya lebih cepat 15 hari, berarti pekerjaannya harus ditambah. Nah, jawabnya kayak gini. Banyak pekerja kita buat kayak tadi ya, banyak pekerjanya 24, selesainya 20 hari. Kalau 15 hari, maka yang ditanyakan adalah banyak pekerja. Banyak tambahan pekerja. Jadi kita cari dulu Y-nya kayak tadi. Ini kebalikannya, kalau tadi kan ini dibanding ini sama dengan ini dibanding ini. Kalau yang berbalik nilai, kebalikannya. Ini dibanding ini sama dengan ini dibanding yang atas. Kayak gini. 24 per Y sama dengan 15 per 20. Kalau tadi 20 per 15 ya. Ini 15 per 20. Maka kalau kalikan silang, ini sama ini sama ini. Maka 24 kali 20 sama dengan Y kali 15 atau 15 kali Y. Nah, kita cari Y-nya sama. Y sama dengan 24 kali 20 per 15. Jadi karena perkalian pindah ke sini jadi pembagian ya. Kemudian kita kalikan 24 kali 20, 480 per 15. Maka Y-nya ketemu 32. Nah, yang ditanyakan apa? Ini ketemu Y-nya di sini 32, tapi yang ditanyakan banyak tambahan pekerja yang diperlukan. Jadi, awalnya 24, biar ke 32. Caranya gimana? Dikurangi berarti ya. Berarti tambahan pekerjanya adalah 32 dikurangi 24. Maka 8 orang pekerja buat menambah agar waktu penyelesaiannya semakin cepat 15 hari ini. Sampai sini mudah-mudahan paham ya anak-anak. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan kali ini dapat kita pahami bersama. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari ayah. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.